Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, masuk pada bulan Desember, masuk masa-masa Natal, selalu saja ada pertanyaan dari orang Katolik maupun di luar Katolik, apakah Yesus sungguh lahir tanggal 25 Desember? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, salah satu jawaban yang bisa diberikan kepada mereka yang bertanya adalah melalui Injil hari ini. Harun mempunyai 4 orang anak, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nadab dan Abihu itu tidak terpilih menjadi seorang imam, tetapi mereka coba untuk mempersembahkan kurban di mezbah Allah. Tapi apa yang terjadi? Api Allah menjilati mereka dan mereka pun berdua menjadi mati. Lalu Eleazar dan Itamar dipilih oleh Tuhan menjadi imam. Dan mereka pun yang mempunyai tugas untuk mempersembahkan kurban di hadapan Allah. Nah, dari Eleazar dan Itamar ini menghasilkan 24 keturunan, 16 dari Eleazar dan 8 dari Itamar. Dan Imam Zakaria, bapa dari Yohanes Pembaptis, itu masuk dalam kelompok Imam Abia, yaitu Imam Abia urutan ke-8, yaitu masuk di Eleazar. Jadi, Bapak Yohanes Pembaptis yaitu Zakaria itu masuk dalam kelompok Imam Abia urutan ke-8 dari keturunan dari Harun sendiri. Nah, dan kebiasaan kelompok Imam Abia ini mempersembahkan kurban di hadapan Allah itu kira-kira akhir September atau awal Oktober. Nah, kalau kita patokan dari Maria mendapat kabar sukacita dari malaikat Gabriel tanggal 25 Maret, pada saat ketika Maria mendapat kabar sukacita dari malaikat Gabriel tanggal 25 Maret, setelah itu Maria segera mengunjungi Elizabeth yang sudah mengandung selama 6 bulan. Di dalam Injil hari ini, kalau kita baca bagaimana setelah Zakaria mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung, Elizabeth pun mengurung dirinya dan sudah mengandung selama 5 bulan dalam perjalanan yang seterusnya. Pada bulan ke-6, Maria mengunjungi Elizabeth yang sudah mengandung 6 bulan. Kalau kita hitung dari akhir September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, itu tepat dengan apa yang Maria dapat, yaitu kunjungan dari malaikat Gabriel, yaitu mendapat kabar sukacita tanggal 25 Maret. Lalu kita tarik dia maju ke depan, itu tepat jatuh pada tanggal 25 Desember. Jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja yang sudah menetapkan, pihak gereja Katolik sendiri sudah menetapkan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu bukan karena menetapkan tanggal begitu saja, tapi sudah diperhitungkan, sudah diteliti dengan sejarah-sejarah, bahkan sesuai dengan sis in leben, yaitu situasi konteks yang hidup pada saat itu, diteliti sungguh-sungguh sehingga gereja berani menetapkan tanggal 25 Desember. Salah satu jawaban yang bisa diberikan yaitu dari persembahan dari Zakarias, yaitu orang tua dari Yohanes Pembaptis sendiri yang mempersembahkan korban di bait Allah, masuk dalam kelompok Imam Abia yang terbiasa mempersembahkan korban di hadapan Allah, kira-kira itu akhir September atau awal Oktober. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dari Injil hari ini saya bisa mendapat suatu inspirasi pencerahan bahwa Zakarias dan Elizabeth mendapat mukjizat yang luar biasa dari Allah. Mereka berdua sudah berumur, bahkan dikatakan bahwa Elizabeth sudah mandul, tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun mereka tahu tidak ada harapan, tidak ada harapan untuk mendapat anak, bahkan secara dunia pun mereka tidak dapat anak, tapi mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Dan dikatakan oleh malaikat Gabriel, karena doamu dikabulkan oleh Tuhan. Berarti meskipun tidak ada harapan, tidak ada lagi yang bisa diharapkan, tetapi mereka tetap berdoa dan selalu meminta anak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan sis in leben, konteks yang hidup pada saat itu pada budaya Yahudi, kalau seseorang tidak mendapat anak, itu tanda kutip Allah tidak memberkati mereka. Dan itu juga yang dialami oleh umat kita saat ini. Mereka sudah taat dan setia kepada Tuhan, loh kenapa mereka tidak diberkati? Nah, itu juga sama yang dihadapi oleh Zakarias dan Elizabeth. Mereka berdua hidup taat di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, taat kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Tetapi meskipun demikian, mereka terlalu berdoa, meminta kepada Tuhan, dan dengan iman mereka, dan pada saatnya Allah pun mengabulkan doa mereka, bahkan dengan rencana-rencana yang sangat indah yang telah Allah siapkan bagi Yohanes Pembaptis. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan,
apapun situasimu, kondisimu saat ini, bahkan tidak ada harapan sekalipun, belajarlah seperti Zakarias dan Elizabeth, bawalah doamu dengan iman terus-menerus meskipun tidak kelihatan seperti tidak ada jawaban dari Tuhan, tetapi bawa terus di dalam doamu dengan imanmu. Yakin dan percayalah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan mengabulkan orang yang membawa doanya dengan iman. Saudara-saudariku, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Anda bisa melihat menara yang begitu besar, 19 meter. Ini adalah menara lonceng terbesar yang ada di Kuskupan Agung Merauke. Waktu saya datang juga, menara ini juga dalam keadaan sangat bermasalah. Tidak ada dana, tidak ada uang untuk menyelesaikannya, tetapi saya selalu berlutut di hadapan Tuhan, di hadapan Tabernakel dengan doa, Tuhan berikanlah kelimpahan rezeki pada paroki ini, makmurkanlah paroki ini. Puji Tuhan, saya membawa doa saya dengan iman saya, Tuhan bekerja, donatur mulai banyak dan kami bisa menyelesaikan menara ini dengan sangat baik. Saya yakin dan percaya apapun situasi kondisimu saat ini, bawalah itu semua dalam doa dengan imanmu. Tuhan pasti bekerja, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.